Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya, hari ini pelajaran apa? Alhamdulillah kalian masih tidak lupa. Saya ingat kalian masih ada. Sebelum kita memulai pelajaran akidah, mari kita berdoa. Ya. Ketua kelasnya siapa? Nah, silakan bikin doa yang biasa kalian berdoa. Silakan. Sahabat teman hubungan pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahman. Amin. Semoga kita diberi ilmu dan kepahaman pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita apa, pada materi iman kepada hari akhir, ya, iman kepada hari akhir ini kita pertemuan pertama ya. Itu pertama. Tentunya kalian sudah berpikir ya, iman kepada hari akhir itu berarti kaitannya dengan kiamat, ya kan? Kematian, gunung meletus, ya kan? Ya, Pak. Ada yang pernah, nah di sini kan ada klasifikasinya ya. Ketika kita melihat orang meninggal, itu sudah masuk kategori kiamat ya. Nah, kemudian ketika kita melihat kita terjatuh ya, kita terjatuh atau anak naik motor tabrakan, itu juga termasuk kiamat. Namun kiamatnya ini kan apakah ini kiamat kubro atau kiamat sughra? Ya. Kalian bab ini sudah sudah dipelajari pada saat kelas 6, kelas 1 juga ada, kelas 1 sanawiyah ya, kelas 7, dengan SD juga sudah. Jadi tidak terlalu bermasalah, jadi pasti kalian sudah tahu lah namanya kiamat. Tapi ini pendalaman untuk pada materi kita. Oke. Nanti yang akan kita pelajari ya, materi, kemudian latihan, dan kemudian kita dapat menyimpulkan dari materi tersebut ya.
Kemudian Pak Guru langsung saja ya, langsung saja karena kita ketinggalan pelajaran sudah berapa. Baik, tujuan pembelajaran nanti setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan merefleksi tentang iman kepada hari akhir, itu bagaimana kalian nantinya bisa menjelaskan ya. Jadi sebelum kita belajar ya, nanti kalian bagaimana bisa menjelaskan pengertian hari akhir, kemudian menunjukkan dalil. Dalil itu dalil akli dan dalil nakli ya. Kemudian menganalisis macam-macam alam gaib, termasuk hari akhir ini kan alam gaib. Kita tidak tahu gambarannya seperti apa, ya enggak? Nanti manusia di setelah alam kubur itu kita alam gaib. Kita tidak tahu orang yang di kuburan ini ngapain, kita tidak tahu kan? Apakah dia enak-enak minum teh, kopi, atau bagaimana gitu. Sementara mereka yang di dalam kubur kan ditutup dengan tanah kan? Ya enggak? Kita tidak tahu. Karena itu hal-hal yang kemudian untuk identifikasi tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini banyak ya. Nah, seperti mungkin yang laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kalian bisa mengidentifikasi tentang hari akhir. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi perilaku iman kepada hari akhir. Jadi setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, nantinya perilaku kita akan berubah atau tetap gitu. Ya, apakah tetap atau nanti akan berubah perilaku kita. Oke, lanjut. Ya, ini di sini mari mencermati ada dua gambar ya, ada dua gambar kejadian. Yang pertama, maaf tulisannya agak kecil ya. Yang pertama gunung meletus, yang kedua ini peristiwa tsunami Aceh. Oke. Siapa yang bisa menerjemahkan atau mengeksplorasi gambar, menceritakan gambar tersebut coba katakan. Gak apa-apa salah itu urusan belakang. Yang ini Pak Guru kasih poin besar 95. Siapa yang bisa? Ayo. Benar ini? Ya, silakan Eka. Terserah pilih dari program ini. Di gambarnya yang tsunami Aceh, Ya. di situ terjadi bencana alam yaitu tsunami yang menimpa daerah Aceh. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, tidak apa-apa. Ini kalian kaitkan dengan hari akhir ya. Ada lagi? Ya? Sugro itu kiamat kecil, ya. Kubro itu kiamat besar. Ya. Nanti sebelum kita masuk, kalian bagaimana bisa menggambarkan, menceritakan gambar ini supaya kalian bisa mencermati nanti masuk kategori mana nih? Oke, coba. Oke, jadi pada gambar ini nanti kita akan diarahkan setelah mengamati gambar yang tadi ya, kita akan diarahkan beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan sebagai berikut. Pertanyaan tersebut, apa yang terjadi di dalam gambar? Ini pertanyaannya apa
kenapa gunung itu bisa meletus? Mengapa? Kapan terjadinya? Di mana tempatnya? Kan seperti itu. Artinya dari sebuah gambar ini banyak pertanyaan. Jadi gambar tersebut mempunyai pertanyaan yang banyak. Kemudian seperti tsunami. Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Apa karena ulah manusia? Kan seperti itu ya. Ulah manusia atau karena ulah manusia kan banyak. Misalnya kalau banjir buang sampah sembarangan. Nah kalau ini kan bencana yang dahsyat ya. Nah, berarti bukan hanya buang sampah sembarangan, tapi bisa saja karena manusia yang di dalamnya di situ. Ya mungkin Allah telah memberikan isyarat atau teguran. Mungkin manusia banyak dari manusia itu yang berbuat mungkar. Ya, jadi itu kemungkinan karena ini kan berbicara tentang gambar, ya kemungkinan. Atau kemungkinan juga lagi manusia Allah memberikan sebagai teguran. Nah, teguran lagi tertimpa bencana itu. Bisa juga Allah memberikan sebuah peningkatan keimanan. Gitu. Ketika kita diberi ujian, otomatis dalam benak hati kita itu akan meningkat keimanan kita. Otomatis itu. Ketika misalnya orang tua kita meninggal, pasti kita akan menyebutkan nama-nama yang baik. Ya Allah, kenapa ibu saya dipanggil putri dulu kan seperti itu. Itu kan kita sudah, ucapan kita sudah naik itu iman kita. Nah, makanya sebagai peningkatan iman ketika kita tertimpa musibah. Jadi Allah memberikan sesuatu itu ada hikmahnya ya. Tidak serta-merta bencana itu berupa bencana saja. Oke, lanjut kita masuk ke uraiannya. Bisa dibaca nggak ini? Beriman pada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur atau berakhir. Jadi di sini ada 3 golongan yang berpendapat tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, jadi nanti itu 3 golongan ini akan berpendapat tentang hari akhir. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang pertama, golongan ateis. Golongan ateis yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut dengan lebih tidak percaya adanya Tuhan. Wajar ya. Ketika kita tidak percaya adanya Tuhan, otomatis tidak akan percaya akan adanya hari akhir. Kemudian yang kedua, golongan agama Arab. Agama Arab itu golongan manusia yang percaya adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan uang manusia. Agama Arab itu seperti ini, reinkarnasi terkenal di orang Cina dipakai. Jadi misalnya turun Eka, keturunan Eka sudah menikah, Eka meninggal, Eka punya anak, reinkarnasinya itu anaknya Eka. Ya. Itu kepercayaan seperti itu agama Arab itu. Jadi dia tidak, orang sudah meninggal yang meninggal
kehidupan akhirat. Nah, agama samawi yang kalian tahu agama samawi apa aja? Islam, Kristen, Hindu. Ciri-cirinya apa? Coba ciri-cirinya. Agama samawi itu ciri-cirinya apa? Agama yang apa? Ciri-ciri agama samawi. Agama yang dibawa Rasul bisa. Itu karena. Nah, apa lagi? Ayo. Agama yang mengajarkan ketauhidan. Agama yang percaya adanya Tuhan, agama samawi. Ya. Oke, jadi agama samawi itu agama yang dibawa oleh nabi, ya. Nabi-nabi Allah. Seperti dalam empat kitab itu yang di dalam Al-Quran apa aja? Zabur itu apa? Agamanya apa? Ya. Injil itu apa? Terus Al-Quran? Kalau Zabur, Nabi siapa yang membawa? Taurat itu apa? Oke, jadi agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Nabi dengan kitab-kitab itu ya. Oke, nanti kalian pelajari lebih lanjut nanti itu sebagai kuis. Kalian mencari apa Pak Guru sengaja tidak berikan nanti supaya kalian mencari ke kitab siapa pembawanya, kemudian nabinya siapa gitu ya. Dengan agamanya, agama apa? Tapi yang jelas keempat kitab ini mengajarkan tentang ketauhidan. Kemudian dengan perkembangannya seiring zaman ada perubahan-perubahan. Nah, makanya ahli kitab yang terdahulu itu akan masuk surga. Namun kalau yang sekarang itu tanda tanya. Jadi, oke. Baik, tadi setelah kita pelajari pengertian ya, tentunya untuk meyakinkan bahwa hari-hari itu ada, jadi harus dengan dalil, ya kan? Dalil yang pertama adalah dalil akli. Akli itu bersumber dari apa? Dalil akli itu bersumber dari mana? Dari akal manusia. Namanya akli kan akal ya, akal manusia. Jadi ya, seperti kata ilmuwan dari pemikiran manusia. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan berat sekitar 4 juta ton. Setiap detik ya. Beratnya berkurang 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah berat gurita. Alam semesta beserta isinya termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta yang mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir. Makanya ini para ilmuwan ya yang mengatakan bahwa setiap detik matahari itu akan kehilangan bobotnya. Jadi berapa bobotnya itu? 4 juta ton. Nah, jadi kita ini ya makanya kita harus coba kalian renungkan ya. Kita ini tidak akan selamanya menikmati sinar indahnya sinar matahari.
suatu saat keindahan sinar matahari itu akan lenyap. Ya, bobot itu ya, akan lenyap. Dan bisa berbalik, matahari ini akan tanpa ada tutup. Nah, arti saat ini panasnya matahari hangat ya untuk sekarang ya, karena masih tertutup atmosfer ya. Nanti suatu saat seperti lapisan-lapisan itu akan lenyap. Jadi kita akan merasakan langsung teriknya matahari langsung tembus kepada bumi. Ya. Makanya gambaran itu, gambaran yang selalu diceritakan dalam Al-Quran juga, ada yang sejengkal apa ini namanya, sejengkal jari ya, itu bayangkan ya, sejengkal jari ini matahari sejengkal jari itu ibarat, itu artinya di situ tuh matahari sudah tidak ada lapisan yang tembus, jadi tembus langsung. Bayangkan itu, tentunya tubuh kita pasti akan meleleh. Nah, kemudian sekarang ya, yang saat ini ya, saat ini kita sudah mempercayai dengan teknologi, bukan dengan Tuhan lagi. Percaya atau tidak percaya, kita ini sudah tidak lebih jauh dengan Tuhan kita. Jadi ibarat begini ya, Pak Guru sudah gajian, kalian anak buah. Kalau kalian tidak percaya sama bosnya, pasti bosnya ini kan akan memarahi atau akan marah atau bahkan memecat, kan seperti itu. Begitu juga kita sama manusia. Ya. Manusia ini terkait dengan akal ya, akal. Ini gambaran pada Tuhan yang ini baru konsepkan pada akal kita supaya akal kita ini, oh ternyata ketika manusia ini tidak menyembah kepada Tuhannya, tentunya yang pemilik Tuhan, yang pemilik hamba itu akan marah. Kita digambarkan bahwa ketika bos kemudian anak buahnya, bos dengan anak buah tidak berbakti kepada bos, bosnya pasti akan marah. Bos akan baik ketika anak buahnya baik sama bosnya, ya kan? Itu gambaran. Kemudian kita, saat ini kita ini dari penampilan dari SD dari penampilan kita kan tidak akan ini fakultas hukum saja yang bertangan kita ini dari SD penampilan sulutnya naik lagi ke SMP agak matching sedikit, nanti naik lagi SMA sudah mungkin kulitnya putih semua. Nah, itulah tanda itu. Setelah SMA naik lagi, lihat ke bapak-bapak kalian, orang tua kalian, itu rambut mulai bermunculan putih. Ya. Kemudian naik lagi ketika bapak kalian sudah punya anak 1, 2, 3, lihatlah kulitnya. Lihat kulitnya, sama nggak dengan kita? Tidak kan? Mereka kulitnya ribut, ya. Kalau ditekan nggak balik, ya. Kalau ditekan begini, dia tidak balik. Sementara kulit kita kalau ditekan masih, kan seperti itu. Nah, itulah perubahan. Jadi akal kita harus berpikir, ya enggak? Perubahan bahwa kita ini tidak selamanya seperti ini. Nah, setelah mereka orang tua kita ketika kulitnya sudah berubah begini, ya, tentunya ada di sebagian di kalangan kita, ya, di ruangan ini mungkin ada yang sudah orang tuanya sudah tertimbun dengan anak, kan begitu. Mungkin ada artinya sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Panggilan itu bukan hanya
kita ini bisa berpikir bahwa kita ini tidak akan selamanya hidup yang seperti ini terus gitu ya, supaya jadi tolong akal ini digunakan dengan baik, manfaatkan gitu. Oke, itu adalah apa ya fungsinya akal seperti itu. Kemudian dari nakli. Nah, setelah akal kita bisa berpikir, tentunya untuk meyakinkan bahwa hari akhir ini memang ada, tentu harus ada dalil di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-A'raf ayat 187. Ya selalu ada as-sa'ah ayat mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa suqulat fis samawati wal ardh ta'tikum illa baqtam yas'alunaka ka'annaka khafiyyan anha qul innama ilmuha inda Allahi walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Jadi banyak manusia yang tidak mengetahui. Mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dia itu siapa? Apa? Kiamat. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kiamat itu tetap ada. Tanda-tandanya ada pada alam sekitar, ada pada keliling kita. Hanya saja kita tidak tahu. Ya. Tanda-tandanya apa? Sebelah gedung ini, halaman ini sebelah sana itu kan pemakaman. Itu termasuk tanda-tanda bahwa setiap detik, setiap menit, setiap hari ada saja orang meninggal. Tanda-tandanya apa itu? Kematian. Kemudian macam-macam alam gaib. Macam-macam alam gaib, yang pertama alam barzah, yaitu alam kubur manusia, tempat meninggal manusia, meninggal dunia. Jadi alam kubur di tempat kalian nanti. Sebelum ini pertama dulu, setelah dunia, disitu alam kubur ya. Kemudian yang kedua alam barzah, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Hari bangkit manusia dari alam kubur. Setelah dunia, kemudian kalian meninggal, kubur. Setelah itu kalian dibangkitkan kembali. Kemudian yang khas asal ya. Hari dikirimnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Kalian dibangkitkan, kemudian kalian kumpulkan. Kalian ini teman-teman dulu ya. Nanti kita itu akan meninggal, dikubur, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Yaumul Mizan, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah di situ dikumpulkan, kemudian ini ibarat ya. Pak Guru tidak bahwa alam yang berbeda seperti ini tidak, tapi ibarat setelah kalian dikumpulkan, kalian akan masuk perbuatan baik kalian seberapa timbangnya, buruknya seberapa. Nanti kalau baiknya banyak, masuk kategori orang-orang yang beriman, beramal soleh, masuk ke dalam pintu surga. Kemudian kalau amal baiknya sedikit, perbuatan buruknya banyak, masuk ke pintu neraka. Ini gambaran, bukan kenyataan nantinya seperti itu, bukan ya. Tapi gambaran bahwa penimbangan amal baik di mana yang
jalan. Jalan itu ada dua ya. Jalan menuju surga. Setelah kita ditimbang, ya, tentu ada dua jalan saja, hanya ada dua jalan. Yang pertama jalan surga, sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Kemudian yang kedua neraka, sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan. Tanda-tanda hari akhir, nah, ya, jadi tanda-tanda hari akhir ini tadi sudah dijelaskan pada awal. Ya, di sini tanda-tandanya ada dua, yaitu yang pertama subrok. Subrok, hancurnya sesuatu di dunia, kematian, kemaksiatan. Jadi kematian banyak, kemaksiatan merajalela. Itu masih subrok. Kemudian banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa atau salah. Ini sudah terjadi. Hal ini sudah terjadi. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa. Yang kedua ini sudah banyak sekali, ya. Banyak sekali orang berbuat tidak baik, tidak malu. Pacaran di masjid, pacaran sudah di pacaran di masjid tadi. Kemudian banyak masjid yang megah tapi sedikit jamaahnya. Di Merauke sudah banyak juga. Pembangunan masjid baru di tahun kemarin dibangun, diganti lagi dirombak lagi dengan ditambah menaranya. Semakin masjid itu dibangun, ternyata jemaah subuhnya hanya 3. Termasuk di sini sudah dilihat sampingnya, ya. Subuhnya paling banter 1 shot. Iya kan? Apalagi anak-anak muda, apalagi yang di depan pagar ini, tidak ada yang ke masjid 1. Ya kan? Kalau berhubungan ya. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Jadi cium-ciuman kayaknya biasa saja. Merokok, minum arak kayaknya seperti biasa saja. Ada yang seperti itu kan? Ya. Semoga dalam ruangan ini tidak seperti itu ya. Kami berdoa semoga di dalam ruangan ini tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ini banyak yang durhaka kepada orang tua. Banyak sekali di sini. Banyak sekali mungkin kita ya yang menyuruh orang tua. Ya, hati-hati. Padahal Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya itu surat Al-Luqman-nya, wala taqulu lahuma uffin, janganlah katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan saja tidak boleh ya. Apalagi kalian menyuruh ya. Pak Guru selama memperhatikan kalian ini masih banyak sekali kalian yang menyuruh orang tua. Ya. Menyuruh, kalau disuruh muncul perkataan, akan muncul. Gak mau jalan sendiri. Saya masih sibuk. Kalau disuruh masih kan seperti itu. Nah, tolong ikuti. Silakan. Kemudian semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Kemudian ilmu agama sudah diabaikan. Yang ini lebih parah lagi. Ya. Ilmu agama sudah diabaikan. Seperti tadi, ini Pak Guru terkait dengan kitab, ya, 4 kitab, siapa nabinya aja nggak tahu, ya kan? Ilmu agama sudah diabaikan. Mungkin kalau Pak Guru tanya lagi misalnya sholat,
korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Korupsi penjaranya juga, media sosial. Korupsi penjaranya seperti hotel anak-anak. Kemudian semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Dia hafiz, ya, dia seorang hafiz. Bacaannya bagus, mendapat juara-juara nasional internasional, tapi ternyata perilakunya tidak Qur'ani. Apa penyebabnya? Banyak, mungkin karena hafalannya karena hanya untuk lomba bisa saja. Hafalannya karena untuk lomba, dan bisa juga karena dia hanya